Itu angkanya sudah 300 miliar dan sekarang ditanamkan di suku ya, ditanamkan di suku karena suku ini yang hasilnya. Nah, ada dari target baru kita adalah tahun depan kita ingin menjadi lebih baik lagi. Jadi kalau tahun ini 70 tahun kita adalah George ya, maka 71 kita akan menjadi perguruan tinggi yang Giant dengan namanya. Dari perguruan tinggi yang Giant yang komprehensif yang semuanya yang dalam bahasa Surabaya Giant nanti ke 71 artinya mesti lebih baik lagi daripada tahun ini, termasuk tentu saja hal yang lainnya kan? Yang masih kurang-kurang bagus. Nanya kalau masih ada di posisi-posisi 2 atau 3 atau 4 yang kita ingin berada pada posisi yang lebih baik lagi di tahun yang akan datang. Jadi, tapi intinya semua semata-mata untuk menyiapkan agar generasi-generasi yang akan datang itu menjadi generasi yang siap, yang mandiri. Kalau mau menjadi ilmuwan, yang menjadi ilmuwan yang independen, yang bagus, yang giat. Kalau mau menjadi pekerja, ya pekerja yang value-nya tinggi. Kalau menjadi wirausaha, ya begitu. Menjadi inventor, inovator juga. Tentu kita berharap semuanya adalah orang-orang yang punya integritas yang tinggi, yang value-nya tentu kita harapkan lebih tinggi lagi. Jadi target kita selalu adalah continuous improvement, dan itu artinya lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Insya Allah mohon doa restu dan dukungan kawan-kawan media semuanya. Ya. Oke. Tadi kan disampaikan kalau untuk riset. Memang kita mengorkestrasi selalu saja, terutama di sisi anggaran, ya, untuk bisa memberikan dorongan pada hal-hal yang selama ini masih rendah. Ya. Jadi kalau selama ini leadership kita masih agak rendah dan itu kita fokus juga di sana. Kalau selama ini misalnya mohon maaf sintasi kita masih agak rendah, ketinggalan dengan yang lainnya. Nah kita juga fokus di wilayah-wilayah yang selama ini kita masih kurang-kurang. Intinya sekali lagi begitu kita menerima raport dari manapun, dari QS, dari PHE, dari manapun, itu selalu kita lihat kita itu kurangnya apa, persoalan kita ada di mana, dan setelah tahu itu kemudian kita carikan solusinya, termasuk dalamnya adalah mengorkestrasi di sisi anggarannya. Dengan begitu kelemahan-kelemahan kita termasuk hilirisasi dan seterusnya itu memang kemudian menjadi perhatiannya tambah banyak kalau kita udah identifikasi bahwa kita emang lemah di situ. Itu yang kita selalu lakukan. Jadi kita mengorkestrasi perguruan tinggi ini dengan salah satu instrumennya adalah di instrumen anggaran. Karena menurut hemat kami instrumen ini yang paling ampuh untuk bisa menggerakkan semua sivitas akademika untuk bisa berkontribusi lebih maksimal lagi. Karena dengan tadi orkestrasi melalui anggaran yang bagus, semua jadi lebih bergerak semuanya sesuai dengan porsi dan keahlian serta kapasitas mereka masing-masing. Nah, itu harapan kita dan cara kita mengorkestrasi, memperbaiki hal-hal yang sifatnya lemah, dan itu kemudian bukan hanya omongan tapi diterjemahkan sampai ke anggaran, action plan, dan kemudian anggarannya. Dan yang kita lakukan sehingga ya dengan begitu insya Allah lebih baik lagi di kemudian. Prof, kan bentuknya berapa produk yang mungkin yang sudah dihilirisasi, Prof? Ya ada belasan ya, kalau di sisi hilirisasi kita punya belasan, kita juga punya tadi beberapa merek yang sudah kita daftarkan. Tapi lagi-lagi nanti hari Rabu kita akan buka tokonya UNER, gitu, yang di sana akan kita muat banyak produk-produk UNER hasil hilirisasi kita, termasuk kita pasarkan di sana. Ini sedang kita konsolidasikan, mudah-mudahan datanya segera ada di sana. Ya. Prof, kalau yang UNER itu peringkat 2 itu kan kalau QS World yang Asia, kalau yang World itu masih nomor 4 ya, Prof? Itu apa ya, bedanya? Betul. Ya, karena ada beberapa indikator yang bobotnya agak beda. Oh. Ya, jadi misalnya yang agak beda itu komposisi fakulti kita yang doktor, nah itu jadi salah satu penilaian. Itu bobotnya agak beda antara di WUR dan di AUR, ya. Termasuk di riset internasional itu juga bobotnya agak beda antara di itu. Nah kita ada kekuatan di situ untuk indikator-indikator di AUR sehingga posisi kita menjadi lebih baik. Mohon doanya mudah-mudahan nanti yang WUR kita
kita juga bisa berada pada posisi yang kurang lebih sama, meskipun mungkin agak-agak berat lah. Tapi nggak apa-apa, kita coba terus kan. Prof. Rasyid, tadi target kan 20.000 publikasi Apa sampai itu? akhir tahun. Bukan ya. Nah, itu upayanya apa, Prof? Nah, sebenarnya nggak ada upaya yang itu ya. Jadi kalau kita mengikuti target kita di tahun 2024 ini, insya Allah akhir tahun tercapai. Karena sekarang kita di angka 2.800 ya, di angka 2.700 sekian. Nah, kalau kita mau tambah 300 saja sampai dengan 2 bulan ini, berarti target nasionalnya atau target universitasnya tercapai kumulatifnya ya. Karena sebenarnya hitung-hitungannya udah akhir tahun di angka 20.000 insya Allah. Nggak ada hal yang spesifik karena mesin partai ya, mesin universitas ini sudah bekerja, sudah berjalan sebagaimana mestinya, dan tadi kita tinggal tepuk tangan aja, sambil mengorkestrasi aja. Oh ini perlu tambahan bensin, oh ini bensinnya kebanyakan, ini apa, tinggal ngatur. Semua udah gerak semuanya. Dana berapa setiap tahun untuk publikasi ini? Wah, kita nggak ada itunya ya. Kita nggak ada, bukan nggak ada batasan, nggak ada patokannya ya. Tergantung aja kerja kawan-kawan. Dan nggak ada yang khusus kok di publikasi ini ya. Nah, tahun depan kita akan ada penataan lagi untuk publikasi ini karena menyesuaikan dengan tadi Permen 44 tahun 2024. Soal tadi penyerahan vaksin PMK ini bisa dijelasin, Prof? Ini sebenarnya riset sudah sejak lama atau bagaimana? Jadi sejak isu PMK itu udah ini Pak, sejak isu PMK kita berarti udah menyiapin penelitian-penelitiannya yang kemudian kita tunggu-tunggu dan seterusnya sampailah kemudian ada yang mau kerjasama untuk memproduksinya, dan itu kemudian kita lagi. Jadi sebenarnya proses kita udah lama karena PMK menjadi isu yang sangat lama, dan di dunia ini termasuk di Indonesia juga ya belum ketemu vaksinnya. Ada sih kita impor tapi harganya agak mahal, dan kalau kita bisa kenapa tidak, sehingga sebenarnya ilmuwan kita bisa untuk ya belum ini masih sip vaksinnya, masih nanti akan dikembangkan lagi, insya Allah udah lama lagi, mudah-mudahan awal tahun dari sana ya, akan uji coba apa kan sudah lebih mudah ya dibandingkan dengan manusia. Ini kan hanya untuk hewan aja, jadi insya Allah kita siap. Kebutuhannya sangat banyak, dan ini mensupport benar program pemerintah untuk makan bergizi itu, karena nanti kaitannya dengan sapi juga nanti kaitannya dengan susu dan lain-lain tentu saja ya. Tapi ya kita siap-siap aja, pasti banyak orang nggak senang gitu kan dengan adanya ini. Yang ketir-ketir pasti ada, karena kalau sapi kita sehat-sehat itu berarti kita nggak impor lagi. Itu kan harus menjadi tantangan kita semuanya ya. Jadi ya kita siap untuk berkontribusi di bidang pergizian, dengan di pervaksian ini kita juga insya Allah bagian dari kontribusi kita untuk melaksanakan. UNER baru kali, maksudnya yang pertama kali. Ya, sepertinya sepertinya kita pertama kali, dan selalu saja yang membedakan UNER dengan yang lainnya itu, kalau di yang lainnya itu hanya omon-omon, kalau kita langsung ke aksinya gitu. Jadi begitu ada, udah langsung kita aja. Jadi insya Allah kita selalu kerja berkontribusi yang sebaik-baiknya. Memang ada masalah di situ, nantinya adalah dengan hanya begitu kita nggak terlalu terkenal gitu. Tapi kan yang penting hasil kerjanya di sini. Ya. Berarti ini sudah uji klinis ya, tinggal produksi aja, persiapan. Uji preklinik pasti sudah. Uji preklinik, beberapa uji klinik di hewan pasti sudah, kan tinggal preklinik ini kan sama Pak. Hewan kan udah nggak perlu ke manusia ya. Kalau manusia kan perlu preklinik, dan preklinik sekaligus kliniknya udah, seatnya udah, tinggal di pengembangan. Ya, oke, masih ya.